Assalamualaikum anak-anak. Pada hari ini Ibu akan menyampaikan materi IPS kelas 8 bab 4 tentang perubahan masyarakat Indonesia pada masa penjajahan. Adapun tujuan pembelajarannya adalah sebagai berikut. 1. Menjelaskan perubahan masyarakat Indonesia pada masa penjajahan. 2. Menyajikan hasil analisis perubahan masyarakat Indonesia pada masa penjajahan. Perubahan apa saja yang terjadi pada masyarakat Indonesia ketika masa kolonialisme, imperialisme, dan pendudukan Jepang? Mari kita telusuri. Perubahan-perubahan pada masa kolonial barat ada 10, yaitu 1. Perluasan penggunaan lahan. 2. Persebaran penduduk dan urbanisasi. 3. Pengenalan tanaman baru. 4. Penemuan tambang-tambang. Dan 5. Transportasi dan komunikasi. Lalu yang keenam adalah perkembangan kegiatan ekonomi. 7. Mengenal uang. 8. Perubahan dalam pendidikan. 9. Perubahan dalam aspek politik. 10. Perubahan dalam aspek budaya. 1. Perluasan penggunaan lahan. Pada masa penjajahan terjadi perubahan besar dalam perkembangan perkebunan di Indonesia. Penambahan jumlah lahan untuk tanaman ekspor dilakukan di berbagai wilayah di Indonesia. Bukan hanya pemerintah kolonial yang mengembangkan lahan perkebunan, tapi juga perusahaan-perusahaan swasta. Berhektar-hektar hutan dibuka untuk pembukaan lahan perkebunan. Silakan kalian simak gambar dalam tayangan ini yang menunjukkan perkebunan dan irigasi peninggalan kolonial. 2. Persebaran penduduk dan urbanisasi. Salah satu kebijakan politik etis yaitu transmigrasi merupakan titik awal sejarah transmigrasi di Indonesia sekitar akhir abad 19. Tujuan utamanya pada masa itu untuk menyebarkan tenaga kerja di berbagai perkebunan di Sumatera dan Kalimantan. Persebaran penduduk Indonesia tidak sebatas lingkungan nasional tapi juga lintas negara, yaitu ke Suriname di Amerika Latin, karena Suriname juga wilayah jajahan Belanda. 3. Pengenalan tanaman baru. Pengaruh positif kolonialisme adalah mengenalkan tanaman baru dan teknologi dalam pertanian dan perkebunan. 4. Penemuan tambang-tambang. Pembukaan lahan dilakukan juga untuk pertambangan minyak bumi, batu bara, dan logam. 5. Transportasi dan komunikasi. Pada zaman penjajahan Belanda banyak dibangun jalan raya, rel kereta api, jaringan telepon, dan dermaga. 6. Perkembangan kegiatan ekonomi. Ditemukannya teknologi pertanian yang bervariasi, mengenal tanaman yang tidak hanya dipanen semusim, lahirnya berbagai jenis pekerjaan, meningkatnya kegiatan ekspor impor. 7. Mengenal mata uang. Uang mulai dikenalkan sebagai alat pembayaran jasa tenaga kerja karena dianggap lebih mudah digunakan. 8. Perubahan dalam pendidikan. Sistem pendidikan pesantren telah ada sebelum kedatangan bangsa barat. Pada masa kolonial dikembangkan dua pendidikan. Pertama, pendidikan yang dikembangkan pemerintah, kedua oleh masyarakat. 9. Perubahan dalam aspek politik. Terjadi perubahan bentuk pemerintahan, tadinya berupa kerajaan yang dipimpin raja dan bupati menjadi pemerintah kolonial yang dipimpin gubernur jenderal, residen, dan bupati. Sebelumnya, masyarakat Indonesia terkotak-kotak oleh sistem politik kerajaan. Pada masa kolonial menjadi pemerintah Hindia Belanda. 10. Perubahan dalam aspek budaya. Berbagai perubahan budaya masa penjajahan Belanda yaitu seni bangunan, tarian, cara berpakaian, bahasa, dan teknologi. Terjadi juga perubahan kehidupan beragama dengan adanya penyebaran agama Kristen. B. Perubahan masyarakat pada masa penjajahan Jepang terdiri 5 aspek. 1. Aspek geografi, 2. Ekonomi, 3. Pendidikan, 4. Politik, dan 5. Budaya. 1. Perubahan dalam aspek geografi. Adanya eksploitasi kekayaan alam menjadi ciri penting masa penjajahan Jepang. Tanaman jarak dikembangkan sebagai bahan produksi minyak yang dibutuhkan sebagai mesin perang.
Kesengsaraan menyebabkan besarnya angka kematian. Migrasi juga terjadi untuk mendukung perang Jepang menghadapi sekutu. 2. Perubahan dalam aspek ekonomi. Sistem ekonomi perang Jepang membawa kemunduran dalam perekonomian Indonesia. Putusnya hubungan perdagangan dunia. Perkebunan tanaman ekspor diganti menjadi lahan pertanian untuk kebutuhan sehari-hari. Pembatasan ekspor menyebabkan sulitnya memperoleh bahan pakaian, lalu dibuatlah pakaian dari bahan benang goni. Wajib setor padi dan tingginya pajak menyebabkan kemiskinan luar biasa, lalu angka kematian sangat tinggi. 3. Perubahan dalam aspek pendidikan. Kegiatan pendidikan dan pengajaran menurun, gedung sekolah dasar dan sekolah lanjutan menurun, perguruan tinggi macet. Sementara pengenalan budaya Jepang dilakukan di berbagai sekolah, seperti bahasa, tradisi budaya digembleng agar bersemangat Jepang, harus menyanyikan lagu Kimigayo, harus menghormati bendera Jepang Hinomaru, dan lain-lain. 4. Perubahan dalam aspek politik. Propaganda Jepang berhasil mempengaruhi masyarakat Indonesia. Dengan kebijakan yang kaku dan keras, organisasi pergerakan yang pernah ada sulit mengembangkan aktivitasnya. Bahkan, Jepang melarang dan membubarkan semua organisasi pergerakan politik yang pernah ada, hanya MIAI yang diperbolehkan karena sangat anti Belanda. Gerak-gerik organisasi pergerakan selalu dimata-matai sehingga muncul gerakan bawah tanah. Pada masa Jepang terdapat dua kelompok. Yang pertama adalah kelompok yang masih mau bekerja sama dengan Jepang, tapi tetap menggelorakan pergerakan nasional. Kelompok kedua adalah mereka yang tidak mau bekerja sama dengan Jepang dan melakukan gerakan bawah tanah. 5. Perubahan dalam aspek budaya. Jepang berusaha menjepangkan Indonesia, lalu diajarkan tentang Shintoisme, yaitu menghormati matahari, menyanyikan lagu kebangsaan Jepang Kimigayo. Pengaruh budaya ini menimbulkan perlawanan dan penolakan, tapi perkembangan bahasa Indonesia mengalami kemajuan. Anak-anak kelas 8 sekalian, demikianlah kiranya materi yang telah Ibu sampaikan. Semoga bermanfaat. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.